Oke guys, jadi hari ini kita akan belajar matematika tentang materi lingkaran, yaitu panjang busur dan luas juri. Oke, jadi materinya tadi udah pada tahu semua kan, kita akan belajar materi tentang lingkaran. Nah, kita hari ini mau ngitung panjang busur dan luas juri. Sebelumnya, karena kita membuat video pembelajaran, saya akan pakai peci ini biar seperti guru gembul. Nah, jadi pertama-tama kita akan mengenal teorinya dulu ya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk materi. Materi yang kita akan bahas hari ini adalah materi lingkaran. Nah, lebih tepatnya kita akan membahas panjang busur dan luas juring. Gimana sih cara nyarinya? Cara nyarinya gini. Kita punya rumus, kalau panjang busur itu sudut pusat per 360 kali keliling lingkaran. Kalau luas juring, kita punya rumus sudut pusat per 360 dikali luas lingkaran. Jangan sampai ketukar antara keliling lingkaran dan luas lingkaran. Nah, di sini saya udah kasih keterangan. Di sini keterangan. Jadi keterangan dari yang ini K itu adalah keliling lingkaran. Cara mencarinya gimana? Cara mencarinya pakai rumus 2πr. Nah, kalau misalnya luas lingkaran itu rumusnya adalah πr kuadrat. Nah, R itu apa? R itu jari-jari. D itu diameter. Beda antara D dan R. Misal seperti ini. Ketika kita dikasih lingkaran yang diketahui panjangnya itu dari sini sampai sini. Misal taruhlah panjangnya 14 cm. Ini tuh bukan sebuah jari-jari, ini tuh diameter. Jari-jarinya adalah masukin ke sini. 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Ini baru jari-jari. Baru kita bisa masukin ke rumus ini. Karena beda jari-jari sama diameter. Nah, terus pi, ini tuh pi ya, pi. Pi itu adalah 3,14 ataupun 22/7. Kita bisa memakai 22/7 ketika angka jari-jarinya memudahkan kita. Seperti ini, misal 7. Karena dia kelipatan 7. Jadi ketika misal 22/7 dikali dengan 7 bisa kita coret. Nah, itu akan memudahkan kita dalam penghitungan. Selain itu, kita perlu tahu dulu nih, sudut pusat itu apaan sih? Nah, dan cara nyarinya gimana? Biasanya ya, sudut pusat ini diketahui dalam soal. Cuman bisa jadi nggak diketahui. Bahkan bisa jadi yang ditanya. Tapi dengan catatan pasti ada yang diketahui di antara persamaan ini. Nah, sudut pusat sendiri itu bisa dicari dengan sudut keliling. Kalian harus bisa bedain antara sudut keliling dan sudut pusat. Misal kita punya lingkaran di sini, berbentuknya kayak seperti segitiga, terus di sini ada ini titik pusatnya, dan dia membentuk sudut. Nah, di sini yang kecil ini namanya sudut keliling, dan yang besar ini sudut pusat. Cara mencari sudut pusat dari sudut keliling ini, nih kita bisa tulis bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Oke, jadi cara nyarinya bisa kita kali 2. Nanti kita akan membahas soalnya. Seperti apa sih soalnya? Nah, bisa jadi nanti kita bahas lebih panjang dan lebih detail. Oke, di sini aku punya suatu soal yang kita ketahui itu hanya sebatas ini. Yang kita ketahui itu ada sudut XOY yang nilainya 35 derajat. Sudut AOB nilainya 140 derajat. Nah, panjang busur X sampai Y itu 14 cm. Yang ditanya adalah berapa panjang busur AB. Gimana caranya? Makanya tadi saya sudah jelaskan bahwa dari rumus ini, dari rumus panjang busur dan luas juring, itu kita bisa otak-atik. Nggak selalunya sudut yang ditanya dan nggak selalunya ini juga yang ditanya. Saya mau buktikan sesuatu dan mau kasih kejutan ke kalian. Kita pakai rumus PB ya. Gimana sih caranya kita mau nyari LJ ini? Cara mau nyari luas juringnya? Kita harus pakai panjang busur dulu. Panjang busur XY sama dengan sudut pusatnya per 360 dikali dengan 2πr. Sama dengan 14 dikali 35 per 360 dikali 2 dikali 22 per 7 dikali R. Karena R kita nggak tahu. Sebelum kita mau cari luas juring, kan di sini kita R-nya nggak tahu. Kita bisa cari R dari sini sebenarnya. Nih, tapi kalian lihat 360 bisa coret ya, coret jadinya 180 dikali 1. Jadi ini kita pindah, jangan heran, kita pindah jadinya hasilnya 2520. Yang ini kita pindah ke bawah karena dia perpindahan luas, oke?
Nah, jadi ketika 180 dikali 14 hasilnya sekian, terus kita bagi 35. Jadi sisanya 22/7 kali R. Nah, 35 bagi 20 bisa nih. Berapa hasilnya? Hasilnya kalau nggak salah kita bisa dapat 72. Maaf, 72. Jadi kalau bisa kita mencari R sama dengan 72 dikali 7 dibagi 22. Sama dengan 504 bagi 22. Hasilnya 22, sekian. 0,9 apa 22,99. Pokoknya itu tuh terlalu desimal lah. Tapi kita punya cara cepatnya. Kita nggak perlu pakai ini. Kita bisa juga kalau misalnya ternyata ini terlalu ribet buat kita cari karena angkanya sulit ataupun seperti apa, kita bisa explore diri kita dengan cara seperti ini dan lebih gampang. Caranya adalah kita pakai rumus perbandingan. Jadi kita tulis sudutnya. Jadi kita bisa tanya, kan ditanya AB. Kita bisa pakai sudut XOY per sudut AOB. Kita balik aja deh, karena ini terlalu susah nih. Kita balik sudut AOB per sudut XOY, tapi sama aja ya. Sama dengan sudut AB per sudut XY. Kita bisa masukin langsung. Berapa dia? 140 35 panjang AB per 14. Ya udah, tinggal kita kali silang aja. 35 AB 140 kali 14. Hasilnya kurang lebih kita bakalan dapat 140 kali 14. Kita tinggal bagi 35. Hasilnya 56 cm sama dengan panjang AB. Oke, seperti itu. Ataupun kita bisa ini deh, kita bagi 7 nih. Kalau misalnya kalian gak mau cara cepat, kita bisa pakai ini. Nanti saya langsung ini, kita bagi 7. Ini 5. Ini 2. 280 dibagi 5. Kita cek 56 kali 5. 03 5. Jadi sebenarnya ini karena sudah terbiasa melatihan soal, jadi kita harus terbiasa juga sama angka-angka seperti ini yang kalau misalnya kita bisa cari itu bisa langsung dapat jawabannya. Jadi 35. Jadi jangan langsung dikali dulu. Karena kayaknya ntar banyak banget tuh. 14 dikali 140 tuh udah banyak banget angkanya. Ntar bagi 35 lagi. Kita bisa pakai kita uraikan dulu, baru kita bagi dulu persatu persatu. Jadi kita mau hasilnya gampang. Hasilnya jadinya 56. 5 dikali 6, 30, 0, 3, 5 kali ini 25, 25 ditambah 3, 28, jadi 280. 280 bagi 5, mana 56 cm. Ini soal pertama. Oke, kita akan masuk ke soal kedua. Saya langsung tulis soalnya di sini bisa dilihat. Soalnya ini pakai berbahasa Inggris ya, berbahasa Inggris. Jadi tingkat kesulitannya agak susah kalau sekarang nggak sulit bahasa Inggris. Jadi misalnya kita buat ini lingkaran, bukannya 120. Di sini 7 cm, di sini 0. Pertanyaannya adalah di area of sector berapa? Kalau misalnya kalian nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, kalian bisa lihat di jawabannya. Mungkin kalau pilihan ganda itu rata-rata kalau misalnya jawabannya akhirannya ada pangkat 2-nya, berarti ini adalah luas juring. Nah, di sini kan kita ada jawabannya ada pangkat 2-nya. Nah, jadi kita bisa cari nih. Caranya gimana? Kita udah diketahui di sini ada R sama dengan 7 cm. Terus kita memiliki sudut pusat, memiliki sudut kita anggap kayak theta aja ya. Sudutnya adalah 120 derajat. Kita juga punya pi-nya. Pi yang kita akan pakai berapa? Seperti yang tadi di depan saya udah bilang kalau misalnya dia 7 ataupun kedapatan 7, lebih baik pakai 22/7 karena lebih gampang. Nah, berarti kita pi-nya adalah 22/7. Rumusnya tadi apa? Rumusnya LJ sama dengan SP per 360 kali pi r kuadrat. Sama dengan 120 per
360 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7. Oke, paham? Kita langsung pakai caranya. Maaf kalau nggak kelihatan, maaf nih saya geser. Nah ya, di sini dah. Jadi, caranya adalah kita coret masing-masing dulu 7-nya. Coret, coret. 1 ini 7. 22 dibagi 360 bisa kan? 11 dibagi 2, jadinya ini 180. Ini dibagi 60. Ini 2, ini 3. Sama dengan 2 per 3 kali 11 kali 7. Sama dengan 154 dibagi 3. Hasilnya adalah 51,333 cm kuadrat. Cm kubik. Gini cara mencari luas juring. Ini sebenarnya termasuk soal yang kalau misalnya kita pakai bahasa Indonesia tidak terlalu sulit karena semuanya diketahui. Tapi kalau misalnya ternyata yang kita ketahui hanya sudut pusat dan panjangnya aja, kan jadi ribet. Misal kita cuma diketahui 51,33 terus sama dengan SP-nya 120, R-nya kita cari gitu. Itu akan susah. Nah, coba kalau misalnya kita nanti soal ketiga kita buat lebih susah. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini soalnya agak tricky, agak gimana gitu deh. Pokoknya soalnya agak, kalau kalian belum paham konsep, bakalan lumayan susah, kalian kayak bingung nyarinya. Padahal sebenarnya gampang. Jadi sebenarnya di sini tuh yang kita tahu adalah panjang busur AB. Terus tahu sudut-sudutnya. Cuman AB-nya kita nggak tahu sudutnya berapa. Terus AD-nya panjang AD berapa? Nah, pertanyaan paling final kan AD-nya berapa? Nah, sebenarnya bukannya sudut AB nggak diketahui, sudut AB itu diketahui ketika kita melihat tanda ini nih. Dan kita ngelihat bahwa AB itu tegak lurus. Ataupun ya maksudnya gini lah, kayak gini nih, kayak Ultraman. Nah, itu tuh berarti sudut AOB sama dengan 90 derajat. Ini sudut pusatnya. Jadi kita bisa cek nih. Jadi AB sama dengan SP per 360 kali 22 per kali 22 per 7 kali 2 pi R. Kan kita mau cari R-nya. Gimana caranya R nyari R? Berarti kita langsung masukin aja dulu ya. Kita masukin. AB-nya berapa? 11. SP-nya berapa? 90 per 360 dikali 2. Kita coba pakai 22 per 7. Oke, langsung aja ya. Kita bagi nih. Set, coret. Bisa kan dicoret? Jadinya 1, ini 4. Ini kali ini jadinya 2. Ini naik sini 22. Oke, paham nggak? Jadi maaf, ulang ya. Jadi 90 per 360, ya kan? Kita bisa bagi nih 90 dibagi 90 jadinya 1. 360 dibagi 90 jadinya 4. Nah, kan tadi 4. Di kanan ini masih ada 2. 4 dibagi sama 2 berapa? Maksudnya ya 4 dibagi 2 jadinya 2. Jadinya setengah kan? Jadi tadi tuh maaf jadinya kayak gini. Setengah dikali 22 per 7. Hasil akhirnya kayak gini. Nah, terus 2-nya kita pindah ruas ke tempat 11. Jadi 11 dikali 2 jadinya 22. Habis itu kan di sini masih ada 22 per 7 kali R, ya kan? Jadi jangan lupain R-nya nih. Kan di sini nggak muat ya, kelihatan nggak, maaf. Nah, jadi si 2 ini ketika kita pindahin ke ruasnya 11, jadi perkalian. Jadi 22. Terus jadinya 22 sama dengan 22 per 7 kali R. Kita naikin aja. 22 dikali 7, ini pindah bagi 22. Pusing kan? Coba kalau kalian kalian pindah ini 7 kali 22. 7 kali 22 berapa? Berarti 140 ditambah 14, 154. 154 dibagi 22 berapa? Kan susah gitu kita buat carinya. Nah, sebenarnya jangan langsung dikali. Jadi 22 dikali 7 dibagi 22. Biar 22 bisa kita coret sama dua-duanya. Jadi 1. 1 dikali 7 sama dengan 7. Jadi R sama dengan 7 cm. Dari sini kita udah dapat R-nya. Kita dapat R-nya nih. Oke, lanjut. Saya hapus ya. Nih, yang ditanya itu kan sekarang adalah AD. Tadi R kita udah dapetin, R-nya sama dengan 7 cm.
Sebenarnya kalau misalnya pun saya nggak tulis ini di sini berapa, kita juga bisa dapat. Misalnya kita buat saya lebih sulit, nggak dapat 45. Berapa ini jadinya kita bisa dapat? Gampang, karena ketika kita melihat ini ada sebuah garis yang lurus membagi sebuah lingkaran menjadi dua, pasti sudutnya dari sini sampai sini itu 180. Karena satu lingkaran itu sudutnya 360. Kalau misalnya kita tarik seperti ini, berarti ini otomatis ini 180, ini 180. Jadi kita bisa langsung cari panjang AD dari 180 dibagi 360 dikali 2 kali 22 per 7 kali 7 karena R tadi 7. Oke, langsung aja setengah kali 2 berapa? 1, 7. Jadi dari sini ke sini sama dengan 22 cm. Coba kita cek ada yang salah gak? 180 bagi 360. 180 itu bisa dibagi 180 juga, 360. Kalau dibagi 180 itu berarti 2. Jadi setengah. Di sebelahnya ada 2, di 2. Setengah dikali 2 habis. Sisa pi R. Pi-nya 22 per 7, R 7. 7 dikali 7 dibagi 7, 1. 1 dikali 22, 22. Hasilnya 22. Sekian pelajaran dari saya. Nah, saya bisa seperti ini karena ada guru yang mengajari saya, yaitu Ibu Rahajeng Putri Hawa yang mengajar di SMA Negeri 42 Jakarta, sekolah unggulan, keren-keren. Jadi perbanyak latihan soal, sebenarnya konsepnya ini lumayan mudah, cuman soal-soal ini bisa dibuat sulit ketika angka ini diperbesar. Jadi kalian perlu bisa mengaljabarkan perlu bisa mengaljabarkan angka-angka. Jadi jangan langsung dikali. Caranya kalian pindah-pindah ruas itu juga penting di materi ini. Karena konsepnya nggak susah, tapi angkanya bisa membuat susah. Saya sendiri pernah membuat kesalahan di mana memakai pi 3,14 padahal bisa pakai 22 per 7. Jadi itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih materi dari saya tadi? Saya udah mengasih materi itu dengan sepenuh hati dan sudah mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Dan soal nomor 3 tadi itu saya yang buat sendiri. Nah, namun saya kesulitan untuk mencari soal-soal yang angka-angkanya tinggi, jadi saya buat angka-angkanya yang kecil dulu. Nah, sebenarnya angka-angka kecil itu tricky tapi gampang ketika kita udah bisa merubah-rubahnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ajeng, mohon maaf kalau misalnya kemarin ulangan saya tadi ada yang lupa 3,14. Tadi saya udah main di video ini. Oke, sekian. Oh ya, tambahan. Matematika itu mudah bukan?